Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Elvin Kapitsa dalam program Belajar Alkitab. Shalom, selamat datang dalam program Belajar Alkitab bersama Elvin Kapitsa. Dan buat kamu yang ingin belajar kitab suci dengan cara yang berbeda, mari bergabung di dalam grup Telegram Belajar Alkitab. Dijamin seru dan menyenangkan. Kamu bisa tanya apa saja seputar pengajaran yang diberikan. Link belajarnya ada di kolom description di bawah ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga kamu. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kelanjutan dari pembahasan kita di video sebelumnya. Dan untuk kali ini kita akan membahas dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dan dari ayat 14 sampai dengan 20 ini terdapat dua perikop. Saya akan bacakan ayat 14 dan 15 dulu, di mana perikopnya yaitu Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi dikatakan dengan sangat jelas di ayat ke-14 nih teman-teman, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi Yesus mulai datang ke Galilea pertama kalinya untuk mewartakan Injil Allah. Kita tentu tahu Injil berasal dari kata Yunani yaitu Evangelion. Artinya adalah kabar baik. Yesus memberitakan kabar baik untuk pertama kalinya yaitu di Galilea dan pada saat Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Lalu di ayat ke-15 dikatakan, katanya waktunya telah genap. Yesus mengatakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, mungkin ada di antara kita yang masih bingung apa sih arti atau makna dari kerajaan Allah. Jadi teman-teman, kerajaan Allah itu berarti Allah meraja. Saat Allah menegakkan kedaulatannya atas seluruh dunia. Nah, ini definisi dari kerajaan Allah. Nah, pemerintahan Allah itu sudah dimulai pada saat pewartaan dan karya Yesus, terutama sejak sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lalu diteruskan oleh karya pewartaan para murid dan nanti sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, itu definisi dari kerajaan Allah. Dan dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini adalah suatu pesan, suatu perintah dari Yesus, karena Yesus ingin agar kita, para muridnya itu percaya dan melakukan langkah pertobatan. Tentu kita tahu bahwa bertobat itu berarti meninggalkan dosa atau kesalahan yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru, hidup bersama dengan Yesus. Nah, ini definisi dari bertobat. Lalu kita diminta juga untuk percaya kepada Injil, terbuka terhadap karya kabar baik yang Tuhan Yesus wartakan. Jadi ini pesan yang sangat kuat, di mana kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, sang rajanya adalah Allah sendiri, maka kita diminta untuk bertobat, meninggalkan dosa dan kesalahan yang sudah kita buat dan menuju kepada kehidupan baru, menjadi manusia baru, meninggalkan dosa dan kesalahan itu dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Dan itu juga berarti kita harus terbuka terhadap karya keselamatan yang Yesus wartakan untuk kita dan untuk semua makhluk. Sehingga kita diminta untuk terus hidup, percaya, dan bertobat. Percaya kepada Injil dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan kesalahan yang lama. Lalu ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-16 sampai dengan 20, perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, teman-teman, setelah Yesus memberitakan Injil, kabar baik, dan menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, kita diminta untuk bertobat dan hidup percaya kepada Injil. Lalu Yesus digambarkan dia sedang menyusur Danau Galilea. Jadi tempatnya masih sama, yaitu daerah Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi Yesus melihat dulu nih. Ini suatu kata kerja yang syarat dengan makna. Yang pertama, Yesus sedang berjalan, ya. Dikatakan menyusur Danau Galilea. Jadi Yesus bergerak, berjalan. Setelah Yesus berjalan, dia melihat. Jadi ada dua kata kerja nih yang aktif dari Yesus. Lalu dikatakan Yesus berkata kepada mereka. Ya, setelah berjalan, lalu melihat mereka, lalu berkata kepada mereka. Berarti ini bukan suatu kebetulan. Yesus sungguh mencari murid yang mau mengikuti dia, mewartakan Injil tadi. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pendekatan Yesus luar biasa, teman-teman. Karena Yesus melihat bahwa Andreas dan Simon, saudaranya, adalah seorang penjala ikan. Lalu Yesus pendekatannya masuk dalam pekerjaan dan kehidupan mereka berdua sehari-hari. Yaitu Yesus bilang apa? Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukan ikan lagi objeknya, melainkan manusia yang jauh lebih mulia dibandingkan ikan. Yang menarik adalah Yesus tanpa basa-basi. Ya, Yesus langsung meminta mereka untuk mengikutinya. Mari ikutlah aku. Nah, Markus sangat baik sekali dalam menuliskan perikop ini karena panggilan Andreas dan Simon itu adalah panggilan pribadi, bukan kolektif, bukan mereka. Dengan sebutan nama Andreas dan Simon, itu berarti Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus memanggil para murid secara pribadi dengan nama mereka masing-masing. Tentu nama itu diberikan kepada kita dengan tujuan agar kita dapat hidup seturut dengan makna dari nama yang diberikan kepada kita. Jadi bisa dikatakan bahwa nama yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, itu berarti identitas kita. Nah, Yesus memanggil Andreas dan Simon secara pribadi. Berarti Yesus benar-benar ingin agar mereka hidup secara pribadi untuk percaya kepada Yesus dalam mewartakan kabar baik atau Injil itu. Lalu yang berikutnya di ayat ke-18. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bayangkan teman-teman, mereka melihat Yesus, lalu Yesus mengajak mereka, dikatakan mereka langsung meninggalkan jalannya. Nah, pada saat Yesus katakan, mari ikutlah aku, ini adalah sebuah kalimat yang gak main-main nih teman-teman. Dimana pada saat Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, berarti Yesus harus bertanggung jawab terhadap hidup Andreas dan Simon yang dia ajak. Ya, Yesus harus bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Karena Yesus yang mengajak mereka untuk mengikutinya. Nah, yang menarik adalah yang berikutnya nih. Dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya. Jala bagi mereka, Andreas dan Simon, itu merupakan alat ya untuk menjala ikan. Di mana alat itu adalah salah satu harta benda. Salah satu aset mereka untuk mendapatkan uang.
ya, dari penjualan ikan yang mereka dapatkan. Nah, tetapi digambarkan dengan sangat indah oleh Markus, dikatakan bahwa mereka, Andreas dan Simon, meninggalkan jalannya, meninggalkan aset terbaiknya dalam mencari mata pencaharian, dalam mencari rezeki. Jadi ditinggalkan semuanya, lalu dikatakan apa? Mengikuti dia, mengikuti Yesus. Jadi bagi Andreas dan Simon, bahwa pada saat ia ingin sungguh-sungguh mengikuti Yesus, Andreas dan Simon, mereka berdua meninggalkan semuanya, baru bisa fokus ikut Yesus. Dan tentu mereka percaya bahwa pada saat mereka memutuskan untuk meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus, Yesus akan bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Lalu yang berikutnya, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Lagi-lagi, Yesus meneruskan perjalanannya. Yesus berjalan lagi nih. Lalu dikatakan, dan melihatnya. Ya, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes. Perhatikan, dua kata kerja aktif ditemukan kembali, yaitu berjalan dan melihat. Kali ini yang dilihat adalah Yakobus dan juga Yohanes, saudaranya. Dan mereka sama, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Lalu Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya. Bayangkan, sebelumnya kita melihat Andreas dan Simon meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Kali ini bukan lagi jala, bukan lagi asetnya, ya, tetapi orang yang paling ia sayang, atau orang yang paling mereka sayang, yaitu Zebedeus. Luar biasa, ya. Ada kenaikan nih, kenaikan makna pengorbanan. Kalau yang pertama yaitu Andreas dan Simon mengorbankan jalannya, yang adalah benda mati, sekarang naik lagi nih makna pengorbanannya. Dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya, yaitu Zebedeus. Bukan lagi benda mati, tetapi ayahnya, ya, yang paling mereka cintai, dan mereka rela meninggalkan ayahnya agar dapat mengikuti Yesus. Apa makna perikop ini? Ini adalah sebuah perikop yang sangat indah, di mana Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan kita bisa membayangkan para murid meninggalkan. Kalau tadi mereka, yang pertama adalah Andreas dan Simon meninggalkan jalannya, lalu makna pengorbanannya naik lagi meninggalkan ayahnya, yaitu mereka yang kedua, Yakobus dan Yohanes, meninggalkan ayahnya, yaitu Zebedeus. Teman-teman, ini sebuah perikop yang ingin mengajak Anda dan saya untuk benar-benar menyadari akan makna panggilan dari Yesus secara pribadi. Yesus memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing. Artinya bahwa Yesus ingin memanggil mereka secara pribadi dengan namanya, yang adalah identitas hidup kita, identitas hidup Anda, identitas hidup saya. Lalu Yesus ingin dengan penyebutan nama, Yesus ingin agar kita secara pribadi percaya kepadanya, yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masa depan kita. Makanya Andreas dan Simon tidak ragu meninggalkan jalannya, lalu baru mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, Yakobus dan juga Yohanes tidak ragu meninggalkan Zebedeus, ayah mereka, untuk dapat mengikuti Yesus. Jadi kalau kita ingin mengikuti Yesus, sudah sepantasnya dan seharusnya pasti akan ada sesuatu atau seseorang yang paling kita cintai yang akan kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus ingin kita tidak terikat oleh apapun di dunia ini yang bisa membuat kita tidak dapat mengikutinya dan tidak tergantung kepada Yesus. Yesus tidak mau bahwa kalau kita masih terikat dengan barang-barang atau benda-benda,
bahkan oleh seseorang, baik itu orang yang paling kita cintai atau keluarga besar kita masih keterikatan dengan mereka, yang bisa membuat kita tidak fokus untuk mengikuti Yesus. Nah, itu pesan yang sangat penting dalam panggilan Yesus kepada para murid yang pertama. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Tetap jaga kesehatan. See you and God bless you.